Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Lailatul Afrida dari NIM Digit terakhir 039. Pada pertemuan ketiga kali ini, pada mata kuliah perilaku organisasi, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan mengenai materi peran persepsi dalam keputusan organisasi. Nah, pada materi kali ini saya akan membagi mengenai beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan untuk slide berikutnya. Yang pertama ada penjelasan proses persepsi, kedua mengidentifikasi bias dalam keputusan, ketiga memberi contoh kasus bias persepsi, empat mengusulkan strategi pengambilan keputusan etis. Untuk pengertian dari persepsi sendiri yaitu proses di mana suatu individu mengatur dan menafsirkan kesan indrawi untuk memberikan makna pada lingkungan sekitar. Namun, apa yang kita persepsikan dapat sangat berbeda dari realitas objektif itu tersendiri. Nah, adapun proses persepsi menurut dari Robbins, yaitu melibatkan penerimaan stimulus, organisasi stimulus, interaksi, dan pemberian makna di mana faktor individu seperti sikap serta faktor situasional seperti konteks memengaruhi hasilnya. Sehingga persepsi ini menjadi dasar perilaku organisasi karena orang bertindak berdasarkan apa yang mereka persepsikan sebagai realitas, bukan realitas objektif. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi itu sendiri yaitu ada faktor pengamat, situasi, dan target. Untuk faktor pada pengamat tersendiri ada sikap, motif, minat, pengalaman, harapan. Lalu untuk faktor dari situasi tersendiri yaitu ada waktu, lingkungan kerja, lingkungan sosial. Selanjutnya untuk faktor dari target ada kebaruan, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kesamaan. Adapun identifikasi bias dalam kepuasan, yang pertama ada overconfidence bias, yaitu seperti manajer sering kali terlalu percaya diri pada kepengetahuan atau kemampuan mereka menyebabkan pengambilan informasi penting dalam pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada availability bias, penilaian didasarkan pada informasi yang mudah diingat atau baru-baru ini terjadi bukan data komprehensif. Selanjutnya ada fundamental attribution error, seperti melebihkan faktor kepribadian orang lain dalam menjelaskan perilaku sambil meremehkan situasi eksternal. Selanjutnya ada uncoding bias, yaitu keputusan terpaku pada informasi pertama yang diterima sehingga sulit menyesuaikan dengan data baru yang lebih akurat. Dan yang terakhir ada self-serving bias, seperti mengaitkan keberhasilan pada diri sendiri dan kegagalan pada faktor luar yang menghambat pembelajaran suatu organisasi. Nah, berikut ada contoh kasus yang saya ambil. Yang pertama ada kasus kepala seleksi pelayanan menyanggupi menata ulang seluruh ruang berkas kantor dalam waktu singkat tanpa memeriksa jumlah pelaksana atau kebutuhan lembur, sehingga proyek tersebut gagal selesai tepat waktu. Jadi untuk kasus tersebut mengenai bias terlalu percaya diri. Lalu ada kepala sebagian umum menunjuk pelaksana sebagai MC acara formal karena sukses di acara semi formal sebelumnya, meski gagal karena kurang tepat dalam pemilihan kata dan etika formal. Kasus tersebut termasuk dalam bias representasi. Lalu, kepala seksi membeli bunga anggrek seharga 50.000 setelah harga awal 75.000 tanpa menanyakan ketahanan atau kualitasnya karena terpaku pada harga pertama. Pada kasus tersebut termasuk dalam bias efek jangka. Lalu selanjutnya yang terakhir ada kepala seleksi bangga dengan minimnya pelanggaran jam kerja timnya, menganggap timnya terbaik tanpa memperhitungkan faktor pengawasan ketat sebagai penyebab utama. Dalam kasus terakhir ini termasuk bias melayani diri sendiri. Nah, kali ini ada strategi pengambilan keputusan etis. Jadi, untuk strategi utamanya itu seperti memahami dan meminimalkan bias melalui analisis situasi, kombinasi rasionalitas dengan intuisi, dan penerapan kriteria etis seperti utilitarianism, seperti yaitu kebaikan terbesar untuk terbanyak, rights, seperti melindungi hak individu, serta justice,
seperti penerapan aturan adil. Nah, menurut Robbins akan menyarankan pelatihan kesadaran bias, penggunaan data objektif, dan nudging untuk mendorong keputusan etis seperti evaluasi berbasis bukti untuk menghindari self-fulfilling prophecy. Dengan pendekatan ini meningkatkan kreativitas dan inovasi sambil menjaga etika organisasi. Nah, untuk yang terakhir ada studi case mengenai materi kali ini. PT Organisasi Mandiri, sebuah perusahaan manufaktur di Surabaya, menghadapi penurunan kinerja tim pada penjualan 2025 akibat keputusan manajemen yang dipengaruhi bias persepsi. Manajer penjualan, Bapak Abdi, bertanggung jawab atas evaluasi kinerja dan promosi karyawan, tetapi seringkali mengandalkan persepsi subjektif daripada data objektif. Nah, maka dari itu, dari studi case sebelumnya, kita akan identifikasi bias persepsinya. Di situ kita bisa identifikasi ada overconfidence bias. Bapak Andi ini terlalu percaya diri pada intuisi tanpa data pasar, sehingga bisa menaikkan target penjualan 20% berlebihan. Lalu ada anchoring bias, yaitu PT tersebut terpaku pada penjualan awal Bapak Budi sebesar 100 juta, lalu mempromosikannya meski rata-rata turun ke 60 juta. Dan yang terakhir ada self-serving bias. Hal ini menyalahkan pasar saat targetnya gagal, bukan berarti strategi timnya itu sendiri. Lalu ada dampak pada organisasi. Dari kasus tersebut, promosi Budi akibat bias menyebabkan ketidakpuasan tim, penurunan motivasi, kerugian hingga 500 juta, dan turnover karyawan naik sebesar 15%. Lalu ada strategi perbaikan etis dari kasus tersebut. Terapkan pelatihan kesadaran bias Robbins pada sesuai dengan buku chapter 6, lalu evaluasi 360 derajat dengan KPI objektif dan diskusi tim beragam. Kinerja tim naik 25% dalam 6 bulan. Nah, kesimpulan dari presentasi dan materi yang sudah saya paparkan yaitu persepsi mempengaruhi keputusan dalam organisasi karena individu bertindak berdasarkan apa yang mereka anggap sebagai realitas. Namun, proses ini sering dipengaruhi berbagai bias yang dapat merugikan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran terhadap bias, penggunaan data objektif, dan penerapan prinsip etika agar keputusan lebih rasional, adil, dan efektif. Sekian pemaparan materi pada pertemuan 3 kali ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.